arena perkemahan ini adalah arena-arena di mana si laki-laki itu memang mempunyai misi, mempunyai misi Misi ideologis, misi ideologis, biologis. iya. Siap. Di samping mewakili kontingennya masing-masing, Ya. mereka pun mewakili atau mencari hati-hati yang memang harus dipenuhi. Siap. Memang betul itu lagu sebatas patok Patok tenda. Tenda dibongkar, cinta pun sayonara. Ini luar Kang Den ini sangat luar biasa. Iya, Muhammad Yusuf. Iya, siap Kang Denny. Siap. Oke. Muhammad Yusuf ini selaku Ketua DKC Pramuka Bandung Barat. DKC itu Dewan Kerja Cabang. Iya, betul Dewan sekali. Kerja Cabang Kabupaten Bandung Barat. Yang memang kita sebetulnya sudah tidak asing lagi gitu loh sama Kang Yusuf ini. Karena dulu itu ada bukan Kang Yusuf, tapi Dede Yusuf. Kak Warda kemarin itu. Tapi ya. itu udah demisioner berarti demisioner. Dua periode beliau sangat luar biasa. Sekarang dipimpin oleh Ibu Atalia. Waduh, cantik Pokoknya banget itu ya. Pramuka Jabar gelis sekarang. Siap. Nah, jadi gini Kang Ucup, tujuan saya mengundang Kang Yusuf ini tiada lain dan tiada bukan ya, kita di sini ngobrol santai aja perihal kepemudaan, perihal hari ini peran pemuda apalagi yang memang bergerak di bidang kepramukaan gitu. Karena saya lihat ya sangatlah progres gitu ya untuknya, terkhusus bagi pramuka Kabupaten Bandung Barat ini banyak kegiatan-kegiatan yang memang edukatif kepada masyarakat, khususnya memang bergerak di bidang pramuka itu sendiri kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Terus mungkin ada DKR ya, Dewan Kerja Rantingnya dan lain sebagainya. Terus gini, ini pertanyaan yang sangat sederhana gitu ya. Langsung ditanya gitu ya, langsung ditanya. Tapi saya sebelumnya sangat berterima kasih dulu kepada Demok Channel ya, sudah mengundang saya, sangat luar biasa. Ini harus disupport karena hal-hal seperti inilah yang memang bisa memproduktifkan pemuda. Betul. Jadi ini harus disupport biar tetap semangat. Ya, betul. Sangat sepakat sekali ya, karena berbicara media untuk konteks saat ini kan bisa digunakan dengan berbagai konten gitu. Jadi jangan sampai ya yang diisinya itu konten-konten sampah gitu lah. Maksudnya apalagi sampah prank ya. Tapi kita bukan berarti mendiskreditkan karena itu karya orang lain lah, gak apa-apa. Yang jelas ya kita membuat konten, tapi konten yang memang edukatif kepada masyarakat. Siap, luar biasa Kang Denny ini. Nah, untuk pramuka sejauh ini Kang Ucup bagaimana sih perasaannya ketika jadi anak pramuka itu? Ini pertanyaan yang sangat sederhana gitu. Iya, siap. Perasaan menjadi anak pramuka. Semua orang pernah pramuka. Saya juga pernah. Pasti semua orang pernah pramuka, tapi sampai mana dia pramuka? Ini yang menjadi pertanyaan. Saya sebenarnya Kang Denny tidak bercita-cita ingin melanjutkan karir di pramuka waktu itu, karena saya ceritanya tidak tahu apa itu Dewan Kerja dulu, apa itu ya DKR, DKC atau sampai ke DKD dan DKN lah. Saya itu dulu hanya tahu pramuka itu hanya sebatas siap gerak, hormat gerak, hadap kanan, hadap kiri. Itu kan yang di benak masyarakat itu pramuka itu seperti itu. Pramuka hanya Trisatya dan Dasadharma gitu. Tepuk tangan, tepuk pramuka kan itu kan. Tapi ternyata setelah saya masuk waktu itu tahun berapa tidak tahu, saya masuk Dewan Kerja Cabang. Ternyata banyak ruang-ruang anak muda untuk bisa berkreasi di pramuka. Jadi dari tidak kesengajaan ini, mungkin harus jalannya seperti ini, maka saya nikmati. Alhamdulillah sudah beranjak 5 tahun saya bergerak di ranah Dewan Kerja atau di pramuka seperti itu. Dan hari ini selaku ketua ya, alhamdulillah diamanahi sebagai ketua Dewan Kerja Cabang. Dewan Kerja Cabang Pramuka. Terus gini, kadang kan orang melihat pramuka ini hanya sebatas organisasi ketika di sekolah. Jadi kadang mindset saya pun dulu seperti itu, pramuka mah hanya untuk sekedar di sekolah saja. Tapi ternyata enggak. Hari ini kan Kang Ucup juga sama selaku mahasiswa aktif kan? Mahasiswa aktif saya sekarang di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ini jurusan apa Kang Ucup? Jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Syariah, yang katanya itu jurusan favorit. Alhamdulillah. Di Indonesia kan? Di Indonesia, iya. Salah satunya di kampus PT KIN. Iya, alhamdulillah. Terus sederhana lagi.
itu kan berbicara tadi terkait, apa itu pramuka kan gitu. Terus, sejauh mana sih orang memahami pramuka kan gitu. Kadang untuk saat ini pramuka itu sangatlah eksis begitu ya, apalagi hari ini banyak, para pemotor-pemotornya itu orang-orang yang memang berpengaruh, orang-orang yang Iya, memang punya status sosialnya itu iya. tinggi. Katakanlah untuk di tingkatan provinsi Jawa Barat ini ada, siapa, Pejabat-pejabat lah gitu ya, pejabat-pejabat yang memang orang-orang tokoh-tokoh gitu ya. dan pramuka ini banyak dilirik gitu loh oleh orang-orang baik itu dari stakeholder ataupun pemerintahan, lalu kemudian, dari, instansi-instansi lain lah melirik pramuka itu sendiri. Terus gini Kang Ucup, eee, kan Kang Ucup hari ini selaku mahasiswa, tapi bergerak juga di organisasi. Itu kan bagaimana kemudian Kang Yusuf ini melakukan manajerial waktu, melakukan manajemen kepemimpinan gitu untuk bisa profesional di organisasi sekalipun misalkan ada beban ganda di sana. Iya. Beban ganda terhadap diri sendiri, terhadap dosen, terhadap orang tua, Iya, tentu tapi tentu. di sana lagi ada beban ganda gitu, ada beban lain untuk apa? Untuk memajukan pramuka di tingkat Kabupaten Bandung Barat ini seperti apa Kang Ucup? Saya punya prinsip Kang Den, Gimana tuh? lamun hayang sukses kudu capek. Mmm, Ini selalu terngiang-ngiang di iya, benak saya. Karena kalau kata Kak Warkop saya gitu ya, siapa? Kak Aseng Kak Aseng, Junaidi, heeh, proses pasti perih, heeh, pasti perih. Pasti yang namanya proses itu akan perih, tapi bagaimana kita bisa menikmati proses itu, mhm, karena orang sukses itu adalah orang-orang yang menikmati proses. Makanya meskipun waktu tersita, iya, terus, harta, terus harta, tenaga heeh, pasti akan capek, banyak waktu yang terkikis ya untuk tapi ngedate dengan ini ya. ya begitupun, ruang-ruang romantisme dengan Heeh, si dia iya gitu iya. ya, pasti akan terganggu banyak. Iya, Tapi bagaimana kita menikmati proses Kang Den, mmm, karena, saya sangat bersyukur sekali gitu ya, sangat bersyukur sekali bisa aktif di, dunia organisasi kepramukaan atau masuk, dunia kepramukaan khususnya, kita sangat bersyukurlah. iya, Orang-orang di sana pun harus banyak bersyukur ketika aktif di organisasi. Karena alhamdulillah saya bisa memakai baju seperti ini, tidak keren. memakai baju RSJ gitu. Ya, begitu. Jadi itu tingkat terendahnya itu bersyukurnya di situ dulu Iya, gitu. Tapi, ke tentang manajerial waktu dan manajerial kepemimpinan, mhm, begitupun saya selalu, bagaimana memprioritaskan juga iya, gitu, Kak. Kan ada, ada eee, skala skala prioritas, prioritas, preferensilah ya katakan, seperti itu. Karena mau terus-terus kuliah pulang menjadi mahasiswa kupu-kupu mmm, itu bagi saya no lah ya. mmm, Memang banyak orang yang bilang, banyak orang yang masuk organisasi itu tersesat dan ketika masuk kuliah tuh yang tadinya harusnya belajar tapi berorganisasi. Namun, hal apa yang kalian dapat di di kursi kursi perkuliahan, perkuliahan? heeh. Apalagi dengan keadaan online seperti ini Kang Den, ya Cukup jawab, cukup "Baik Pak, terima kasih." ya baik Pak, "Waalaikumsalam Pak, terima waalaikumsalam. kasih, baik Pak." Ya tapi bagi mereka yang memang rajin membaca atau dan lain-lain sangat mengapresiasi Mhm, luar biasa ya di mhm. online. Tapi bagi saya ketika online seperti ini sangat kesempatan bagi orang-orang organisatoris ini Sepakat sangat sepakat. sangat karena bagi saya waktu saya punya pengalaman Kang Den, Iya, waktu, ngisi kegiatan atau ada kegiatan lah, ada kegiatan, saya sambil kuliah online. Tidak ini menjadi, "Oh, eranya sudah seperti ini iya, ternyata." Ini sangat menguntungkan bagi orang-orang organisatoris gitu, sangat luar sepakat, biasa. Karena heeh, banyak orang-orang atau pemimpin-pemimpin terlahir itu dari orang-orang yang dulunya aktif atau aktivis di organisasi. betul betul betul. Nah ini, jadi kita itu kan maksudnya kadang orang selalu bertanya hal yang begitu sederhana begitu Kang Ucup. Dalam arti, bagaimana sih cara kita membagi waktu gitu terhadap dunia perkuliahan dan dunia organisasi, apalagi kan berbicara pramuka itu konteksnya kita harus terus-terusan terjun ke lapangan kan Mhm. gitu. Ya kita ya di alam kan gitu, Iya, pramuka ya alam kan gitu, iya, pramuka ya ya masyarakat kan gitu, pramuka yang memang berbicara perihal bagaimana kemudian kita mengimplementasikan apa yang tertera dalam Trisatya, dan lalu Dasa dan Dharma. Dasadharma Iya, kan itu sebenarnya ketika saya hari ini memaknai, arti daripada itu sangatlah dalam gitu. iya, Ternyata bukan hanya sebatas dihafal gitu, akan tetapi bagaimana sih kita mengimplementasikan apa yang ada dalam, Trisatya dan Dasadharma itu. Sempat dulu saya itu, saking saya ingin hafal kan gitu, disingkat menjadi
Taci Paparera Hedi Hedi Besu. Besu. Iya. Luar biasa. Kang Denny ternyata anak pramuka ya? Saya dulu pramuka, serius. Saya pernah biasa. dulu itu ketika kegiatan itu jadi camatnya di pramuka, katakanlah jadi apa ya maksudnya itu ketua pelaksananya. Itu saya pernah Oh dulu. iya. Jadi saya kalau berbicara pramuka seolah-olah saya itu flashback kan gitu. Makanya saya hadirkan Kang Ucup di sini. Iya, pasti. Sekaligus ya saya pun mengupgrade perihal dunia kepramukaan kan gitu. Karena ternyata berbicara dunia pramuka itu tidak hanya sebatas kita camping-camping saja kan gitu. Tidak hanya sebatas kita ikut lomba di LT1, LT2 dan seterusnya kan gitu. Tetapi ya banyak hal yang memang dapat kita manfaatkan gitu kan di dalamnya. Terus gini Kang Ucup, ketika berbicara pramuka, apalagi dulu ketika saya itu zaman-zaman SD lah, zaman-zaman SMP, ada yang disebut dengan cinta sebatas patok tenda. Kang Ucup gimana, pernah ngalamin atau tidak? Atau mungkin itu bisa diluruskan bahwa tidak seperti itu loh gitu. Saya sebenarnya ini harus dikupas tuntas ini. Betul Kang Denny, betul sekali. Banyak sekali anak-anak pramuka yang cinta lokasi atau cinta sebatas patok tenda itu ya. Karena arena-arena perkemahan ini adalah arena-arena di mana si laki-laki itu memang mempunyai misi. Mempunyai misi ideologis, misi biologis. Siap. Di samping mewakili kontingennya masing-masing, mereka pun mewakili atau mencari hati-hati yang memang harus dipenuhi. Siap. Memang betul itu lagu sebatas patok tenda. Tenda dibongkar, cinta pun sayonara. Ini Kang Den ini sangat luar biasa. Karena banyak dari pengalaman-pengalaman baper gitu ya, baper. Karena ketika perkemahan tuh yang namanya cowok Kang Den selalu sok lah ya kalau lagi perkemahan tuh kan. Ada kalau perempuan kan rada ribet gitu ya kalau lagi perkemahan teh. Ini dong tolongin tenda ini. Kalau laki-laki kan sebagai jiwa laki-laki ya ayo ya. Jadi kesempatan di sana. Disitulah action kita ditilai oleh perempuan. Si Ayat mah tiasaan. Disinilah Kang Den meskipun kegiatan perkemahan itu ya paling lama 1 minggu lah ya. Kayak Raimuna Nasional, Raimuna Daerah, Raimuna Cabang dan lain-lain. Biasanya paling lama 1 minggu. Tapi kalau tingkat-tingkat ranting paling lama ada perkemahan 1 minggu. Nah ini biasanya di hari-hari itu tuh indah gitu. Dan itu memang sangat ditunggu sih bagi anak-anak pramuka kan. Iya, apalagi ketika pandemi sekarang wah udah anak pramuka berontak di IG kan di media sosial. Ayo dong kita pengen perkemahan dan lain, tapi dengan keadaan kan kita tidak bisa memaksakan Kang Den ya. Tapi di arena-arena seperti itu memang sangat luar biasa. Kita indah Kang Den ya, indah itu selama perkemahan. Setelah beres kegiatan upacara penutupan perkemahan, sayonara. Tenda dibongkar, sayonara cinta. Ini benar sangat luar biasa. Itu yang bikin lagu berarti pernah merasakan. Karena ya maksudnya saya pun tidak. Gua Kang Denny juga pernah. Enggak. Saya cari aman di sini. Cari aman ya. Terus gini, karena gini, Kang Ucup, untuk pramuka itu sendiri kan maksudnya ada banyak hal yang memang bisa diceritakan gitu ya untuk apalagi ketika kita sudah misalkan beranjak ke usia tua kan gitu. Pastilah kita akan menceritakan kehidupan kita semasa muda, terus di bidang pramuka itu sendiri. Nah, sejauh mana sih hari ini Kang Ucup pentingnya kita selaku anak muda ataupun para calon-calon yang nantinya akan mengisi di dunia pramuka juga atau terjun di dunia pramuka, sejauh mana kita pentingnya untuk mengikuti organisasi pramuka ini? Saya mengutip perkataan Ketua Kewarcap gitu ya, bahwasanya pramuka adalah karena sehakikatnya pramuka itu adalah pembentukan karakter ya Kang Den. Dan di dalam himne pramuka pun kami pramuka Indonesia. Pramuka manusia Pancasila. Yang mana pramuka Pancasila ini pasti yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan di dasar dharma pun pramuka itu satu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwasanya kalau memang kita mengamalkan dasar dharma yang 1 sampai 10 ini
insya Allah kalau kata Kak Warcap tuh calon surga. Calon surga. Pramuka itu calon surga. Iya. Ya, betul ini. Betul. Kalau memang kata Kak Denny kan diresapi gitu dasar Iya. dharma dari ke-1 sampai Sampai ke-10 ke-10 gitu ya. 10 yaitu Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. dan ya bukan Ya. kecuali perbuatan. Ya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sangat luar biasa. Tapi kan kita terus belajar bagaimana. Nah, ini sangat penting Kang Den untuk bagi para pemuda karena bagi saya di Pramuka adalah organisasi komplit karena dan juga kita tuh Pramuka adalah organisasi plat merah Kang Den. Yaitu yang salah bukan satu organisasi pejabat bukan. Karena biasanya yang plat merah itu kan enggak. Plat merah itu maksudnya ada dalam undang-undang. Undang-undangnya nomor 12 tahun 2010 Kang Den. Ini konotasi plat merah itu undang-undang. Nah, bukan yang gitu. Ya, Kira-kira luar biasa ini karena komplit. Kenapa dibilang komplit? Karena di Pramuka itu ada berjenjang gitu ya. Saya pun pernah dibilang waktu itu, Kang hayo we papramukaan geus kolot oge cenah hayo we papramukaan. Tidak karena berarti dia tidak tahu ada ranah-ranah anak muda juga di sana. Sebenarnya kita tuh berkarya selain mungkin ada organisasi-organisasi anak muda ya kayak yang dihimpun oleh KNPI, terus sekarang Taruna. Di Pramuka pun bukan hanya orang tua, ada juga yang namanya Dewan Kerja, Kang Den. Dewan Kerja ini dibentuk untuk membentuk kepemimpinan dan melanjutkan estafet kepemimpinan. Karena isinya Dewan Kerja itu teman-teman yang rata-rata usianya 18 sampai 25 tahun. Dewan, baik ke tingkat nasional atau beda lagi? Iya, sama. Pokoknya Dewan Kerja tingkat udah di Dewan Kerja udah umur 25 tahun sudah tidak bisa melanjutkan di Dewan Kerja. Jadi jangan lebih dari usia 25 tahun kalau mau jadi pengurus di berbagai tingkatan. Iya, karena kalau sudah umur 26 ini masuknya sudah tingkatan orang dewasa. Nah, ini bisa menjadi andalan di ranting, di kuartir atau di kuartir cabang dan lain-lain. Jadi maksudnya andalan itu gimana tuh? Pengurus. Ya, pengurus. Jadi seperti itu. Nah, makanya ini yang harus di garis bawahi, banyak sekali ranah-ranah atau zona-zona yang bisa diisi oleh anak muda. Karena di Pramuka punya Saka. Ya, betul. Satuan Karya ada Saka Wana Polisi, Wana Bakti ya, Wana Bakti tentang hutan atau lingkungan hidup. Terus Bayangkara ada polisi. Ada Saka Bahari. Saka Bahari itu tentang laut. Saka Wicaksana ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Saka Widya Budaya Bakti. Ini Saka yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan. Wana Bakti itu Saka Wana Bakti kan sudah tadi. Oh iya. Gimana ini? Banyak Kang Den. Sekarang ada Saka Kencana, yaitu Saka KB yang ini ya. Saka Dirgantara itu pesawat. Terus ada yang baru sekarang Saka Adiasta Pemilu. Itu Bawaslu. Dengan Bawaslu ya. Iya. Berarti Bandung Barat ada nggak Saka itunya? Ada. Saka Adiasta Pemilu. Ini berarti peran-peran pramuka yang selalu eksis oleh Saka gitu. Luar biasa. Jadi banyak ranah selain di Dewan Kerja, kita pun bisa aktif di Saka. Iya, betul. Ini ranah-ranah yang memang menyibukkan pemuda. Kalau kata Ridwan Kamil, buat pemuda untuk sibuk, karena dengan sibuk tidak akan lewat-lewat ke sana kemari gitu. Terus saya juga sepakat gini dengan quotes yang telah diutarakan oleh hari ini Gubernur DKI Jakarta, Kang Anies Baswedan. Pemuda itu tidak menjanjikan masa lalu, tapi pemuda itu menjanjikan masa depan kan gitu. Nah, maksudnya kita selaku kaum muda itu ya jangan terjebak pada ruang-ruang historikal belaka kan. Ya historis kita harus ngekaji, tapi pemuda juga jangan stuck untuk membicarakan bagaimana kita proses ke depan. Salah satunya kan di Pramuka tadi ada berbagai Saka yang memang menaungi dari segi keprofesian. Ya, keprofesian. Terus sejauh mana hari ini prestasi dari DKC Pramuka Kabupaten Bandung Barat? Untuk prestasi yang pernah dicapai lah itu diceritakan dong gitu. Dalam hal akademik atau hal-hal yang lain lah yang pernah ditorehkan oleh Pramuka Kabupaten Bandung Barat itu apa saja? Untuk prestasi karena
di Dewan Kerja ini kita seperti apa ya, koordinator Oh, sebenarnya Kang Den ya, koordinator. Kang Den. Koordinator. Jadi kita yang mewadahi kegiatan-kegiatan teman-teman di Dewan Kerja Oh, iya Ranting iya dan iya iya. seluruh penegak pandega Mhm mhm. yang ada di kuartir cabang Bandung Oh, Barat. iya iya Jadi iya. yang bagi teman-teman yang berprestasi, Mhm. yaitu ya teman-teman biasanya yang di gugus depan atau di sekolah yang kayak lomba-lomba Iya dan iya iya lain-lain. iya. Dan kami Dewan Kerja tuh hanya memfasilitasi atau menjadi Oh, fasilitator iya Kang iya, Den. memfasilitasi berarti ya Nah, maknanya? Oh, seperti itu. iya Jadi, iya. ruang-ruang karena di pramuka itu ada yang namanya pola mekanisme pembinaan Kang Den. Mhm. Kami pun penegak-penegak tuh, teman-teman apa ya, seumuran lah. Jadi Ya. penegak itu dari umur, berapa saya lupa. Dari umur 16, Ya. dari umur 16 sampai 20 Mhm. dan dari umur itu namanya penegak dan Ya. dari umur 21 sampai 25 itu, pandega. Jadi maksudnya gini, bagaimana Dewan Kerja Cabang ini bisa mengkoordinir kegiatan-kegiatan tentang pembinaan penegak pandega yang ada di wilayahnya. Jadi kita tuh sebagai melaksanakan Mhm. kegiatan-kegiatan tentang penegak pandega Mhm itu. mhm. Seperti sekarang mungkin Kang Den akan, launching, kegiatan yang namanya kursus pengelolaan Dewan Kerja. Iya, Ini sasarannya untuk para DKR-DKR DKR yang ada di kecamatan, di 16 kecamatan KBB berarti ya? ya di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ini untuk apa? Yang pertama untuk, bagaimana cara mengelola Dewan Kerja. Mmm. Entah itu tentang administrasinya, itu tentang, bagaimana kita koordinasi dan Iya lain-lainnya. iya, Ini betul betul. dibahas, dalam kegiatan, KPDK ini yang nanti akan mendatang. Jadi Ini secepatnya berarti ya? ya Berarti ini insya harus Allah. disampaikan juga untuk para ketua-ketua DKR ini. Oh iya, untuk para ketua DKR ya. Jadi insya Allah akan ada kegiatan, KPDK, yaitu kursus pengelolaan Dewan Kerja Cabang, Iya, yang nantinya akan diikuti, insya Allah 3 perwakilan dari setiap setiap DKR DKR, berarti ya. ya? Bagaimana nanti setelah itu DKR bisa, terangsang lagi untuk Mhm. mengikuti kegiatan-kegiatan atau menciptakan kegiatan-kegiatan di DKR-nya. Kenapa Kang Den saya ingin menggagas, kegiatan ini? Karena meneliti untuk sekarang DKR-DKR di Bandung Barat itu memang bagi saya, kurang bersemangat lah. Mmm, Redup dan memang, karena kondisi pandemi ya karena gitu. kondisi Iya pandemi kita pulihkan lagi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa berkarya lagi di DKR dan bisa iya, menopang kita sama-sama betul 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 untuk betul. memajukan pramuka di Kabupaten Tingkat Bandung Kabupaten Barat, Bandung Barat. iya. Terus gini Kak Ucup, itu kan, apa ya, maksudnya tadi sebenarnya nggak perlu saya bertanya ternyata udah dijawab duluan gitu terkait, bagaimana kemudian, apa, Kang Yusuf ini selaku ketua DKC dan bagaimana kemudian pengurus-pengurus yang lain ini menjaga stabilitas, apa, ataupun menjaga eksistensi Iya, pramuka di KBB kan gitu, ketika kondisi pandemi kan gitu. Nah, kalau misalkan biasanya itu ketika kegiatan ke kegiatan itu ya kita berjalan mengalir sesuai dengan konsep ataupun sesuai schedule yang telah apa, yang telah dibuatkan gitu. Tapi kan untuk kondisi saat ini mungkin ada berbagai hal yang menghambat gitu kan. Salah satunya kan kalau berbicara pandemi ya tidak hanya organisasi pramuka saja kan iya, gitu. semua. Pemerintahan, organisasi-organisasi lain pun sama. Nah, untuk menjaga eksistensi pramuka di KBB, selain tadi melaksanakan pelatihan untuk agenda terdekat, itu apa gitu? Terusus berbicara misalkan merawat, DKR-DKR yang ada di 16 kecamatan ini. Ya, kemarin mungkin cukup bagi para pimpinan organisasi, seluruh organisasi gitu ya, Iya, pasti stres Kang Den. mmm, Sudah mem-planning kegiatan karena waktu itu pun kita, mau melaksanakan seminggu sebelum memang ditetapkan kita harus lockdown iya, atau memang harus berdiam diri di rumah. Seminggu itu, seminggu lagi itu kita akan melaksanakan, kegiatan sidang paripurna mmm, cabang waktu itu. Memang di mana, sidang paripurna cabang ini, untuk, ranah-ranah forum formal, diskusi bagaimana, program-program 1 tahun ke depan, Kang iya. Den. Nah, dan pada akhirnya ini tidak terburu dan memang keburu COVID-19 menghampiri Indonesia dan pada akhirnya saya pun
berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di kuartir cabang Ya. dan pada akhirnya ya sudah kita untuk tiarap dulu dalam Hmm. kegiatan karena memang mematuhi peraturan pemerintah Iya, harus. betul. Nah, makanya saya berpikir bagaimana ini biar tidak selalu terdiam gitu ya organisasi teh terlalu karena Jangan ya stagnan tidak gitu. stagnan gitu kan. Kita coba teman-teman untuk melaksanakan kegiatan. Waktu itu ada kegiatan yang namanya bisa itu bincang santai. Oh, bincang Ya, santai. bincang saya santai. pernah ini pernah lihat gitu karena kan Kang Ucup itu kan bikin SW atau itu di YouTube bukan? Di Zoom waktu itu. Oh, yang Zoom. Nge-Zoom. Ini mendatangkan tokoh-tokoh. Waktu itu kita mendatangkan Purna Ketua Dewan Kerja Daerah itu senior saya Kang Ridwan sehat-sehat Kang Ridwan. Siap. Yang dari Sukabumi? Ya, yang dari Sukabumi. Sangat luar biasa ini beliau senior saya itu dalam berdewan kerja. Kita undang ngobrol tentang dewan kerja dalam pandemi dan lain-lain. Dan ternyata ini kesini banyak gitu ya. Saya pernah juga diundang oleh Tum Erpin waktu itu ya, karena beliau punya Kawah Inspirasi ID. Ya, Tum Erpin itu keren juga. Dia itu, juga anak pramuka kan? Pramuka dia luar biasa. Pramuka. Ngeri rupanya anak pramuka ini. Nah, Tum Erpin waktu itu kita ngisi kegiatan. Iya. Kegiatan apa Tum? Kata saya teh. Kegiatan talk show aja lah gitu dan lain, tapi online virtual. Oke, siap kata saya tuh dan lain-lain ya. Nah, waktu itu memang Tum Erpin tidak terkagok-kagok gitu, langsung mengadakan virtual secara nasional. Waktu itu langsung oleh perwakilan dari DKN, perwakilan dari DKD dan juga perwakilan dari DKC. Ada juga yang dari moderatornya itu dari perwakilan DKR. Ini sangat luar biasa. Waktu itu memang ini kegiatan-kegiatan seperti ini yang memang menghidupkan Kang Den. Dan waktu itu pun DKD Jawa Barat melaksanakan kegiatan Ramadan virtual. Dan alhamdulillah Kang Den ini alhamdulillah. Ramadan virtual itu gimana? Jadi makan bareng di video ini? Bukan. Jadi waktu itu ada kegiatan kayak tutorial hijab, ada dilombakan se-Jawa Barat ini ngaji. KBB banyak yang menang itu. Alhamdulillah Kang Den, KBB dapat juara kedua waktu itu kalau nggak salah tutorial hijab. Ya, tutorial hijab. Sangat luar biasa. Ada lagi? Sudah waktu itu ya. Hijab mantap berarti itu. Mantap berarti ya. Jadi waktu itu tutorial hijab dikirim videonya dan diseleksi dan alhamdulillah Bandung Barat juara. Luar biasa. Se-Jawa Barat. Itulah yang disebut dengan prestasi begitu. Siap Kang Den. Selain daripada gerakan-gerakan nyata kepada masyarakat itu bukan lagi dinilai sebagai prestasi, tapi itu dinilai sebagai kewajiban keharusan, pengabdian itu. Pengabdian kan gitu. Yang namanya mengabdi ya abadi kan gitu, ya abadilah dalam mengabdikan gitu. Kalau kata Tum Erpin. Oh iya, siap. Erpin mereduksi lagi kan gitu dari Milangkala Organisasi Keluarga Mahasiswa Bandung Barat dulu itu. Luar biasa. Terus gini lagi Tum, membicarakan pramuka kan tadi udah panjang lebar nih kan gitu, baik secara keorganisasian ataupun berbicara tentang ligatur dengan organisasi-organisasi lain lah. Nah, sejauh mana hari ini pramuka Kabupaten Bandung Barat melakukan kerjasama dengan organ-organ lain lah. Kalau dengan pemerintahan itu misalkan dengan pemerintahan yang mana, lalu kemudian dengan organisasi lain, organisasi yang seperti ataukah memang hanya fokus saja berbicara perihal internal gitu. Ini pramuka nggak membangun jejaring sosial dengan organisasi lain. Kalau di internal Dewan Kerja kami itu memang internal gitu ya, tapi untuk kuartir atau kuartir gitu ya, kuartir itu memang banyak sekali berinteraksi karena yang namanya pramuka pasti tidak akan terpisahkan dengan pemerintah Kang Den. Karena yang namanya bupati, wakil bupati, terus wali kota, wakil wali kota, gubernur sekaligus presiden itu sebagai mabi. Ya, Mabinas kalau presiden berarti melekat harus. Ya kalau mau jadi presidennya harus cinta pramuka gitu. Ya
kalau mau jadi bupati ya harus cinta pramuka juga gitu. Mau jadi gubernur harus cinta pramuka karena melekat sebagai MABI, Majelis Pembimbing. Oh iya. Mau itu nasional, daerah sampai ke tingkat kabupaten berarti ya, ya. kabupaten dan kecamatan. Kecamatan pun Pak Camat sebagai Mabiran. Mabiran. Oh iya, ranting ya. Ya, ini sangat keharusan gitu. Sangat banyak berkolaborasi juga karena banyak dengan di pramuka itu ada juga yang namanya SAKO, Kang Den. SAKO berarti Satuan Komunitas. Oh, satuan komunitas. Nah, ini bagi orang-orang komunitas yang suka terhadap pramuka dihimpunnya di sini. Oh, Jadi di SAKO akan berarti. ya akan banyak sekali makanya komplit kalau kata saya tuh. Luar biasa pramuka berarti ini. ya pramuka. Ya. Jadi soalnya kan orang melihat pramuka ini hanya sebatas kegiatan-kegiatan apa ya? Kegiatan-kegiatan sekolahan lah gitu lah katakanlah. Karena ini kalau misalkan